Innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluqi darajatal qa'imis shaimi. Sesungguhnya orang mukmin yang sempurna imannya, mukmin yang ikhlas, orang mukmin yang sempurna, la yudriku bihusnil khuluq, orang mukmin yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, la yudriku bi husnil khuluqi darajatal qaim as-saim. Sungguh ia mampu mencapai derajatnya al-qaim, orang yang bangun di waktu malam untuk salat tahajud, salat qiyamul lail, munajat kepada Allah. As-saim, yang siang harinya berpuasa, malam harinya enggak tidur, mujahadah, tahajud, munajat, siang harinya berpuasa. Dan ini tentu orang-orang yang memiliki derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Malamnya enggak tidur, siangnya enggak makan. Tentu ini orang-orang yang memiliki kemuliaan dan derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin yang berakhlak mampu mencapai derajat ini, darajatul qaim as-saim. Sedangkan dia makan siangnya, tidur malamnya, tapi mampu mencapai derajatal al-qaim as-saim. Jadi dengan mudahnya dan tidak sulit bagi seorang mukmin yang berakhlak, yang memiliki budi pekerti yang baik, untuk menjadi mukmin yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mampu mencapai derajat dan pangkat orang yang al-qaim as-saim. Malamnya enggak tidur, mujahadah, tahajud, munajat, siangnya enggak makan, puasa. Hanya bisa dicapai dengan seorang mukmin yang berakhlak, yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Santri yang berakhlak, mereka memiliki pangkat dan derajat sama dengan orang al-qaim as-saim. Malamnya enggak tidur, tahajud, munajat, siangnya enggak makan, puasa. Apalagi sudah mukmin, sudah punya akhlak yang baik, siangnya puasa, malamnya enggak tidur, tahajud. Maka lebih-lebih ia mendapatkan keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul khuluq itu memiliki nilai yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun pandainya, pintarnya, alimnya seseorang, manakala tidak punya adab dan akhlak, maka ilmunya tidak bernilai apa-apa. Al-adab fauqal ilm. Dahulukan akhlak, dahulukan adab. Seseorang itu dimuliakan tidak hanya karena ilmunya, tapi karena akhlak dan budi pekertinya yang baik. Bihusnil khuluq. Husnul khuluq, baik kepada Allah, baik kepada sesama. Innal mu'min takhruju nafsuhu min baini jambayhi wa huwa yahmadullaha ta'ala. Seorang mukmin yang baik. Ini sifat-sifatnya orang mukmin yang mulia, orang-orang mukmin yang baik. Itu kalau meninggal dunia, dia memuji kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu kalau al-mu'minul kamil, orang mukmin yang sempurna, tatkala ia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan ridha, meninggal dalam keadaan ikhlas. Bahkan kematiannya adalah merupakan nikmat terbesar, sehingga dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah.
Kalau orang kafir, dia nggak nerima atas kematiannya, nggak rela. Tapi orang mukmin yang sempurna, dia justru bersyukur dengan kematiannya. Al-maut mau'idu liqa'i habibih. Bagi orang arif, bahkan meninggal itu adalah janji bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak akan mampu berjumpa dengan Allah kecuali melewati pintu al-maut atau pintu kematian. Maka mati sejatinya adalah pintu utama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bersyukur. Mereka ucapkan alhamdulillah. Innal mu'min takhruju nafsuhu min baini jambaihi. Sesungguhnya seorang mukmin tatkala ruhnya mulai keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, artinya meninggal, wa huwa yahmadullah ta'ala, dia dalam keadaan saat-saat dia meninggal dunia, dia dalam keadaan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan tidak jarang kita temukan para orang-orang arif billah ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan tersenyum karena mereka bahagia. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena mereka bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukuri? Yang disyukuri pertama, karena kematian adalah pintu utama untuk berjumpa dengan Allah. Dan yang kedua, mati berarti dia lepas dari segala syahwah. Inqata'at asy-syahwah wa khalasat terbebas dari penjara dunia. Terbebas dari penjara dunia. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini laksana penjaranya orang mukmin. Jadi dunia itu bukan tempat berfoya-foya, bukan tempat untuk menikmati kenikmatan. Tempatnya nikmat itu bukan di dunia, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mimpi seorang mukmin itu akan tenang di dunia. Orang mukmin itu di dunia dia tenang ketika dia sudah meninggal dunia, dalam keadaan tenang, terbebas. Selama hidup seorang mukmin terpenjara di dunia. Terpenjara oleh apa? Oleh kesabaran menghadapi ujian, musibah, bencana, lalu kemudian menahan nafsu, melawan godaan setan, sabar di dalam melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Maka perlu kesabaran yang besar, sehingga ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, dia keluar dari penjara ini, dia bersyukur kepada Allah, dia ucapkan alhamdulillah. Seperti orang yang di penjara, dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berada di dalam penjara, terkekang, nggak bisa keluar, nggak bisa menghirup udara bebas. Tapi ketika dia keluar dari penjara itu, menghirup udara bebas, dia ucapkan alhamdulillah karena terbebas keluar dari penjara. Begitulah sifatnya orang mukmin yang mulia. Ketika meninggal dunia, dia justru bahagia karena sudah keluar dari sijnul mu'min, dari penjara penjara dunia, dari penjara khalasihi minas sijni,
terbebas dari penjara dunia. Adapun bagi orang kafir, dunia ini adalah ibarat sorga bagi mereka, jannatul kafir. Memang kalau kita lihat orang-orang kafir, kenapa hidupnya nikmat, hidupnya enak? Ya memang dunia bagi mereka adalah sorga. Tapi kelak di akhirat, akhirat neraka bagi mereka. Dan kehidupan dunia itu nisbi dan terbatas, bukan hidup abadi selama-lamanya. Hidup yang abadi adalah akhirat. Maka orientasi orang mukmin bukan dunia tapi akhirat. Semua yang dilakukannya berorientasi kepada akhiratnya, tidak sebatas dunia. Karena dunia bagi mereka mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk kelak panennya di akhirat. Jadi dunia ini mazra'atul akhirah, tempat mencari bekal untuk kelak kehidupan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap dalam keadaan membawa bekal yang besar, membawa bekal yang banyak. Wa huwa yahmadullah taala, wallahu a'lam.